Niat sholat maghrib. Niat sholat maghrib. Niat. Oh niat gitu aja ya, mantap. Tuhan. Berarti kalau misalnya kamu sholat maghrib sebelum takbir niat gitu, sok paten kali. Kata malaikat, gitu. Kalau melakukan kebaikan, para ulama mengatakan sama dengan kita makan yang enak malam, paginya sakit perut, pergi ke kamar mandi, nggak usah ditengok-tengok. Lontongnya tadi mana ya? Bu, kalau ketawa jangan kekencengan, nanti jatuh ke bawah. Bu, ngomong sama suami bu ya. Abang. Nggak ada suami, ngapain ngadu sama saya? Waduh, aku salah alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya Bapak Ibu bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya minta semuanya bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang saya hormati Ketua Panitia yang alhamdulillah hadir bersama kita, begitu juga Bapak Kadus, begitu juga perangkat desa lainnya, begitu juga yang kita hormati seluruh yang berjibaku di dalam acara ini, begitu juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau meluangkan waktu malam hari ini. Mudah-mudahan niatan kita menuntut ilmu adalah jalan yang memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jangan merasa sepele bahwa duduk di tempat seperti ini, maka setiap duduk kita akan menjadi amal ibadah. Sebab Bapak Ibu, duduk di majelis ilmu tidak sebanding dengan duduk dengan bupati atau duduk dengan presiden. Duduk di majelis ilmu dapat doa khusus dari malaikat. Doa khususnya, ya Allah, ampuni semua dosa orang yang hadir pada malam hari ini. Amin. Apalagi muka ibu-ibu yang kelihatan banyak dosa, ya Bu ya. Dosa ngomongin orang, ya Bu. Kelihatan dari muncungnya lancip-lancip, ya Bu ya. Itu kalau nggak duduk sering-sering di majelis ilmu, kapan kita coba dapat doa yang insya Allah mudah-mudahan dosa-dosa kita yang hadir malam hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang nggak ngucap amin berarti dia merasa nggak punya dosa. Amin. Yang nggak usah pakai melotot-melotot bacanya. Amin. Begitu juga bapak-bapak, mudah-mudahan dosanya diampuni Allah. Amin. Apalagi bapak-bapak, berapa kali nyuri sawit pitih, ya kan? Bukan bapak-bapak sini itu ya? Bukan kelihatannya ya? Karena bapak-bapak sini nggak mau nyuri sawit. Dia maunya sekalian pitihnya dia curi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, makanya mohon maaf, pesan pertama untuk ibu-ibu, banggalah dengan suami sendiri bagaimanapun keadaan suamimu.
Bu, banggalah dengan suami sendiri bagaimanapun keadaan suamimu. Ada sebagian orang kadang-kadang dia malu terhadap suaminya sendiri. Yang mana lakimu? Mbo, aku lali jadi ini. Bapak-bapak, halo Pak, banggalah terhadap istri sendiri. Woi Mas Bro, banggalah terhadap istri sendiri. Sejelek apapun istri bapak, kalau bapak sakit, dialah wanita pertama dan wanita terakhir yang akan menemanimu, merawatmu, dan memberikan obat untukmu. Maka jangan sakiti ibu-ibu. Kalau bisa senangkan hatinya, belikan emasnya, iya Bu? Tengok mata duitan semua itu, ha. Kemarin saya punya kawan di Pekanbaru, Bu. Kemarin saya punya kawan di Pekanbaru, istrinya sakit, dikasih obat nggak sembuh, disontek nggak sembuh, diajak kemana-mana nggak sembuh. Oh, rupanya dibeliin gelang, langsung bisa lari-lari. Nah, tahu bapak punya suami kayak gitu kan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kesempatan kali ini Bapak Ibu, ya, saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kemudian kata Nabi? Saya cuma bisa nyampein 4 Bapak Ibu. Saya nyampe di sini tadi jam 10 lewat. Jam 10 lewat 15 saya nyampe di Ranto Prapat. Jam 12 berangkat ke pesantren Al-Barokah, peletakan batu pertama. Kita doakan mudah-mudahan pesantren ini jadi. Amin. Ini adalah niatan baik sudah yang harus kita dukung bersama-sama. Bapak Ibu kalau ingin dapat ladang amal, nggak mesti punya pesantren, tapi ikut membantu pesantren. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, 4 yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan yang 4 ini manfaat untuk kita bersama. Alamatus saqawah arba'ah. Kata Nabi Bapak Ibu, ciri-ciri atau tanda orang yang celaka arba'ah ada 4. 4 inilah yang kita lihat. Mudah-mudahan 4 ini nggak ada dalam diri kita. Amin. Ciri orang yang celaka, dengarkan baik-baik. Jarang saya sampaikan, baru ini di sini saya sampaikan. Ustadznya juga baru ke sini. Yang pertama Bapak Ibu, Mas Bro, ya Mas. Yang pertama Pak, ciri orang yang celaka kayak potongan kita. Siapa itu? Nisyanul junubil madiyah, orang yang melupakan dosa yang telah dia lakukan. Inilah ciri orang pertama yang gak bisa diganti sama yang lain. Siapa itu? Orang yang mohon maaf saat dia melakukan dosa, dia lupa terhadap dosa yang dia lakukan. Baru nyakiti anak yatim, dia lupa bahwa dia telah menyakiti anak yatim. Baru nyuri sawit orang, dia lupa bahwa dia nyuri sawit orang. Baru ngegoda-ngegoda istri tetangga, dia lupa sudah menggoda istri tetangga. Orang siapa sekarang ini? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, baru meninggalkan sholat, dia nggak sadar bahwa dia telah meninggalkan sholat. Jadi orang yang pertama yang celaka adalah nisyanul zunubil madiyah, orang yang lupa terhadap dosa yang dia lakukan. Dan kalau udah ngomongin dosa, nggak ada di antara kita yang hadir ini yang bersih dari dosa. Yang ceramah ini punya dosa, yang mendengarkan punya dosa, kita yang hadir ini punya dosa. Maka kita yang ingat terhadap dosa adalah orang yang beruntung. Sedangkan kita yang lupa terhadap kesalahan, merasa diri kita bersih, merasa diri kita suci, tidak pernah melakukan dosa, itulah orang yang celaka. Makanya ibu-ibu kalau punya dosa, ninggalin puasa beberapa tahun yang lalu, wajib diganti. Jelas Bu? Ibu punya dosa ninggalin sholat di tahun yang lalu, wajib
Bahkan ibu-ibu yang punya dosa sama suami wajib minta maaf sama suami. Balik dari sini nanti pegang tangan suami, nangis. Assalamualaikum bang, aku udah banyak kali dosaku sama abang, kata Pak Ustadz. Termasuk istri yang celaka kalau lupa aku dosa sama abang. Aku minta maaf aku bang, nggak aku lakuin lagi ya Allah. Malam minta maaf, pagi nyerocos nih lambini. Tapi nggak ada masalah. Bapak-bapak yang sering bodoh-bodohin istri, ya Pak, minta maaf Pak sama bini Pak. Ayang beb, Pak, ayang beb, gitu ya Pak ya. Panggillah istri dengan panggilan yang menyenangkan hatinya. Ibu kalau di rumah dipanggil apa sama bapak? Ya yang pret. Ibu bapak, kita ini mohon maaf ya, orang Indonesia sering nonton film romantis dan suka nonton film romantis, tapi mohon maaf nggak bisa dalam rumah tangga romantis. Semua kita ini punya dosa. Itu makanya malam hari ini kita ngaji, tujuannya adalah supaya dosa-dosa kita hilang. Ustadz, kok aku punya harta nggak tenang Ustadz? Dosa Pak. Ustadz, saya punya mobil Ustadz, tapi nggak tenang. Dosa Pak. Ustadz, saya punya istri, kok kayaknya nggak tenang juga. Dosa Pak. Dosa ini Bapak Ibu sumber masalah dalam kehidupan kita. Makanya sudah tidak ada yang bisa menghapuskan kesalahan kita kecuali memang tobat jalannya Pak. Itulah orang yang beruntung, orang yang ketika dia melakukan dosa dia bertobat kepada Allah. Ustadz, cara tobat gimana sih Ustadz? Contoh, bapak nggak sholat, sekarang sholat, namanya tobat Pak. Bapak dulu sering minum, sekarang nggak minum lagi, tobat namanya. Ibu, kemarin nggak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab, namanya taubat. Aku yakin ibu-ibu di sini nggak ada yang buka jilbab di kampung ini. Yakin saya. Ibu-ibu di sini khatam Quran sebulan sekali. Yakin aku ini. Sholat tahajud ibu-ibu di sini pasti nggak pernah tinggal. Yakin aku itu. Bahkan ibu-ibu di sini saya tengok pasti nggak pernah pakai lipstik kalau keluar-keluar. Kalau di dalam rumah bersama suami baru pakai lipstik. Saya yakin itu. Iya. Kalau keluar rumah nggak pernah pakai lipstik, tapi kalau di rumah di depan suami baru dia pakai lipstik. Sambil di depan suami, abang. Bu, pernah ngomong kayak gitu sama suami? Tengok kan? Pak, pernah nggak istri bapak ketika nyampe di kamar, lalu kemudian pakai lipstik ngomong sama bapak, abang? Pak! Kayak tertekan kali wajahnya. Pernah nggak ngomong ibu sama bapak kayak gitu? Oh Pak, halo. Ibu-ibu ngomong sama bapak, abang. Pernah? Astagfirullahaladzim. Curhatan bapak-bapak malam ini terbukti. Ternyata ibu-ibu di sini ramah kalau bukan sama suami. Kalau sama suami orang, mau kemana Kang? Isu-isu kok selungoh. Sama suami orang, sama suami sendiri, abang. Bu, aku kadang-kadang palak nih mama-mama ini. Bu, ibu-ibu apa salahnya sih kalau di depan suami dandan yang rapi gitu Bu ya? Lalu kemudian ngomong, abang. Ibu, Bu, ngomong sama suami gimana? Bu, kalau ketawa jangan kekencengan, nanti jatuh ke bawah. Bu, ngomong sama suami Bu ya, abang. Nggak ada suami, ngapain ngadu sama saya? Waduh, aku salah alamat. Ibu jamaah rahimakumullah. Bisa Bu? Bisa Bu?
Kan suami ibu, apa salahnya sih mesra-mesraan? Masa ia baru nikah ngomong panggilannya mesranya luar biasa. Sayang, hati-hati. Baru nikah. Udah punya anak 2, matamu. Cuma bukan ibu-ibu sinilah. Bapak ibu jamaah rahimakumullah. Pertama, jangan melupakan dosa yang telah kita lakukan. Oke? Dah. Yang kedua, wa zikrul hasanatil madiyah. Ciri orang yang celaka yang kedua Bapak Ibu adalah orang yang mengingat-ingat, orang yang mengingat-ingat kebaikan yang telah lalu, yang telah dia kerjakan. Kalau yang pertama tadi apa? Melupakan. Bantulah. Ciri orang yang celaka yang pertama apa? Yang kompak ngapa, Bu? Melupakan. Ciri orang yang celaka adalah orang yang melupakan dosa dan kesalahan. Bapak, kalau sering melupakan kesalahan yang pernah Bapak lakukan, berarti kita termasuk orang yang celaka menurut Nabi. Yang kedua, wa zikrul hasanatil madiyah. Sering-sering dia mengingat kebaikan yang telah dia kerjakan. Kalau bahasanya orang yang gak ikhlas, bahasa kasarnya orang yang ria. Lebih kasar lagi orang yang pamer. Pamer terhadap apa? Terhadap kebaikan yang dia lakukan itu terus yang dia ingat. Kalau bukan karena aku, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena bantuanku, kalau bukan karena pertolonganku, kalau bukan pernah ku ajak kemari, kalau bukan karena ku pilih. Orang yang mengingat kebaikan adalah orang yang celaka, kata Nabi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau melakukan kebaikan, para ulama mengatakan sama dengan kita makan yang enak malam, paginya sakit perut, pergi ke kamar mandi, nggak usah ditengok-tengok. Lontongnya tadi mana ya? Nggak usah, biarkan dia pergi berlalu. Begitulah kita melakukan kebaikan. Sebab mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita menghitung kebaikan, emang kebaikan kita berapa banyak sih? Dengan nikmat yang Allah berikan, kebaikan yang kita lakukan nggak sebanding. Kita mau hitung-hitungan boleh kok. Sekarang yang kita kerjakan apa? Sholat. Yang kita kerjakan apa? Zakat, sedekah. Apalagi membantu orang, berbuat baik kepada orang tua. Berapa banyak? Sholat kita dengan nikmat yang Allah berikan tidak sebanding. 1 biji mata Bapak Ibu, Masya Allah luar biasa, harganya mahal. Kita ini Bapak Ibu merasa punya dunia kalau ujung rambut sampai kaki sehat. Dan sehat itu nikmat dari Allah. Nggak layak kita sering-sering mengingat kebaikan, apalagi kebaikan itu yang kita lakukan tidak ikhlas. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin menjadi orang yang tidak celaka, yang kedua, lupakan kebaikan yang sudah kita kerjakan. Menghindari koperasi Bu, minjam sama orang terdekat saja, sesulit apapun. Ya Bu? Bu! Jangan pura-pura budek. Kasihan saya melihatnya Bu. Saya sudah berulang-ulang kali melihat kasus yang terjadi akibat minjam sama koperasi. Pak, mohon maaf ya Allahu Rabbi, tiap hari rumahnya diketuk, tiap hari rumahnya didatangi, tiap hari rumahnya ditagih, sampai pada akhirnya malu di tengah-tengah masyarakat. Makanya Bapak Ibu, ini harus kita selamatkan bersama. Apalagi hukumnya haram atau halal?
Kalau ini paten kali kurasa ceramah Ustaz kayak gini, kata jamaah pula, ya kan? Yang nggak minjam. Yang minjam ngomong, lanci kali mulut Ustaz tuh. Entah ngapa-ngapa pula itu dibahas. Kayak nggak ada pembahasan lain. Mentang-mentang dia udah kaya. Awak iyalah, payah. Emang ceramah ini kadang-kadang payah, Pak. Harus sesuai sama hatinya, baru enak rasa dia. Nggak sesuai, balik, meraju. Alah, Ustadz elek koyo ngono diundang-undang, awak yang dijelek-jelekkan. Padahal bukan awak yang salah. Baliklah. Nggak bercanda. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Udah 2, dah. Tengoklah, lama-lama nanti habis ini jamaahnya, nggak apa-apa. Aku nggak, Bapak Ibu balik lah. Yang penting panitia jangan pulang. Yang lain balik lah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita lanjut nggak nih? Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa itu Ustadz riba? Yang paling gampang, riba adalah kalau kita pinjam 100.000 balik 110.000, maka itu riba. Walaupun dia nggak minjam sama koperasi, minjam sama kawan, kalau nambah namanya jelas. Awalnya nawarkan lembut, ketika nagih pas kayak orang lagi membunuh. Cangkemmu minjam wae, balik ora iso. Akhirnya karena kena senggak, kena marah-marah, dia minjam lagi sama yang lain. Ya kan? Minjam sama yang lain untuk nutupi yang marah-marah. Iku jenenge sekoh lobang harimau pergi ke lobang buaya, sama-sama pauk. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan habis saya ceramah dari sini nggak ada lagi yang minjam-minjam itu. Amin. Kalau ada yang minjam, jual apa yang bisa dijual, lunasin. Berjanji kepada Allah, dari hari ini ya Allah, lapangkan rezekiku, saya nggak mau lagi make-make yang itu. Dirayu-rayu besok nggak usah mau. Namanya orang jualan pasti pandai merayu. Kecilnya bunganya kak, wih enak urusannya, cuma nyerahin KTP-nya cair tuh kak. Kan itu yang enak tuh kan, KTP cair. Awak mikir sawit 2 minggu nih panen, nggak cukup bu. Kalau udah kena riba bebelit-belit, kalau udah bebelit-belit kosot, kalau udah kosot payah negakannya. Akhirnya kecanduan. Kalau udah kecanduan, tengoklah anak-anak yang kecanduan skater. Cari chip aja di kamar mandi sambil BAB itu nengok. Au, dah olah, alah. Bapaknya dari luar kaget. Ngapa anakku di dalam? Dibuka sama bapaknya sambil boker main game. Bapaknya pun tahu. Udah berapa dapat kau chipnya katanya. Cuma bukan bapak-bapak di sini ceritaku ini. Bapak-bapak di sini kan soleh-soleh ya Pak ya. Tahajudnya nggak pernah tinggal ya Pak ya. Masjidnya penuh terus. Ini informasi kata panitia. Masjid ini full terus kalau hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Iya Pak ya. Parahap betul Pak. Insyaallah. Demikian sajalah Bapak Ibu ceramah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kenapa? Udah 5 menit. Kau pula yang atur. Baik, 2 lagi. Udah capek. 2 lagi.
Iya tenang. Kamu yang baju warna kuning namamu siapa? Namanya siapa? Siapa? Ya, maju dulu ke sini. Ustaz mau ngasih kau uang. Aku bukan wawakmu. Wah. Sini berdiri yang bagus. Gak usah ketawa-ketawa. Lagi nggak ada yang lucu. Namamu siapa? Arya Aidil. Arya Aidil. Oh, Arya Aidil. Anai sopo? Anaknya Iwan. Baik, nggak apa-apa. Bagus, bangga dengan ayah sendiri. Ayah muda capek membesarkanmu, kamu harus bangga dengan ayahmu. Buat ayahmu bahagia dan bangga di masa tuanya nanti. Bawa dia berangkat umroh. Dari mana uangnya? Jual sawitnya. Kalau dapat pertanyaan Ustaz kasih 10.000. Pertanyaannya, sebutkan apa niat sholat subuh. Jubahmu keren kayak gini, sholatnya sholat subuh nggak? Umurmu berapa sekarang? Nggak tahu. Oh. Umurnya nggak tahu. Kelas berapa sekarang? Kelas 4. Oh, kelas. Engusmu kenapa itu? Oh, baik. Rupanya si Akhir Aidil ini kelas 4. Belum dapat ya. Niat sholat maghrib. Niat sholat maghrib. Niat. Oh, niat gitu aja ya, mantap. Tuhan. Berarti kalau misalnya kamu sholat maghrib sebelum takbir niat gitu. Sok paten kali. Kata malaikat, gitu. Baik. Ya udah kalau gitu, doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma. Ibu-ibu, tolong Bu, hargai Bu ya. Baik, doa. Doa apa? Tidur. Yang Ustaz minta doa. Makan. Kenapa dibaca doa? Tidur. Kamu mau makan atau mau tidur? Baik, doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Masya Allah, tepuk tangan lah. Sebenarnya dia bukan tidak dapat, dia ingin melucu. Iya. Dikira dia bisa nyanyi ustadznya. Alah. Baik, rencana ngasih 10.000. Sekarang Ustadz kasih 20.000. Senang saya nengok anak model dia nih. Ini kalau yang kayak gini, orang tuanya minta tolong Pak, dimuseumkan Pak. Nomor 3. Ciri orang yang celaka Bapak Ibu. Wa nazarahu ila man fawqahu fid dunya. Orang yang mohon maaf nengok urusan dunia, sudah dia nengoknya ke atas. Itulah orang yang celaka. Ini mohon maaf, di antara kita lama kita nggak pernah bahagia karena kita sering nengok kekayaan orang ketimbang kayanya kita. Ibu membandingin kayanya orang dengan kayanya ibu. Ya Allah Kak, dia udah punya gelang Kak. Gelang Kak. Ya Allah, dia udah punya mobil. Kita sering nengok kekayaan orang, lupa bahwa kita pun udah kaya. Allah kasih kita 2 mata, Pak, nggak kaya, Pak. Allah kasih anak baik, istri sehat, soleha, mau sholat, apa kurangnya?
Jangan-jangan dia punya mobil, dia punya gelang, istri nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, nggak kenal ngaji, nggak kenal pakai jilbab. Istri bapak memang nggak kaya-kaya betul, ditutupnya aurat, dijaganya makanan awak di rumah, sudah didoakannya kita dalam sholatnya. Itulah kekayaan yang sejati. Nggak mesti nengok sawit orang banding-bandingin dengan sawit kita. Nggak mesti nengok sapi orang banding-bandingin dengan sapi kita. Sebab kenapa? Urusan dunia ini Bapak Ibu, mohon maaf, dunia ini sedikit dan gak ada puasnya. Itulah hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu, belajar kita melihat ke bawah. Alhamdulillah udah punya rumah, ketimbang mereka yang di kebun-kebun rumahnya dari papan. Alhamdulillah udah punya sapi walaupun 2, ketimbang mereka di kebun-kebun. Jangankan sapi, anak kambing gak ada. Itulah namanya ilmu melihat ke bawah. Jangan nengok terus ke atas. Makanya ibu-ibu banyak yang sering tersiksa karena datang pengajian sibuk nengok tupperware orang. Ya Allah, kak, ngapa? Akhirnya tersiksa. Bapak-bapak yang rokoknya Lukman, pertahankan Lukmanmu. Nggak usah nengok rokok orang yang sempurna, Pak. Belum tentu Lukmanmu itu mengalahkan rasanya sempurna. Sebab kenapa? Tergantung Bapak menikmatinya. Kalau dikasih nanti Bapak rokok sempurna, muncung Bapak kaget. Makanya Bapak Ibu, urusan dunia ini nengok ke bawah, jangan sering nengok ke atas. Orang yang nengok dunia sering ke atas, itulah orang yang celaka. Yang terakhir, orang yang celaka Bapak Ibu adalah wa nazarahu ila man donahu fid din. Orang yang suka melihat dalam urusan agama, nengoknya ke bawah. Ngapa nggak sholat, Wak? Wak leman aja orang sembahyang sampai saiki. Ngapa nggak pakai jilbab, Kak? Tengok tuh, ha, lebih parah lagi tuh, ha. Suaminya rajin ke masjid, nggak pakai jilbab juga kok. Aku besok-besok lah. Dalam urusan agama, jangan nengok ke bawah. Dalam urusan agama, jangan nengok ke bawah. Kalau ada anak muda udah sholat ke masjid, kita yang tua, Pak, malu. Ini kadang-kadang masjid itu mohon maaf, orang gak rame datang karena yang azan, yang qomat, yang buka pintu, yang mukul beduk, wawa itu aja. Wawa yang diintai malaikat maut pula. Azannya pun kadang-kadang ngeden-ngedeni. Allahu Akbar, Allah. Bu, gantian anak-anak muda, remaja-remaja, kalian yang ada di kampung ini, adik-adikku, kalian belajar azan di masjid nih. Yang muda-muda di kampung ini, belajar azan kalian di masjid nih. Dan bapak-bapak yang tua-tua, gantian. Ini kadang-kadang dia aja bertahan. Sok paten pula itu. Neng gak ada ini sengajan nesu. Ngopo wak masjid? Aku ditekong karo anake siopo kae. Apa salahnya gantian ya, Bu ya? Ya, Bu ya? Yang imam gantian, yang muda-muda. Kalau salah-salah sedikit maklumi, namanya masih biar nanti kalau kalian mati ada yang menggantikan.
Saya Bapak Ibu mohon maaf, jujur-jujuran lah. Saya Bapak Ibu walaupun udah masuk TV, terkenal kayak gini, kalau aku balik kampung, di kampung gitu ada itu orang, kalau nggak dia yang khutbah, kalau dia yang nggak azan, kalau dia nggak imam, merajuk. Akhirnya aku ngalah lah. Aku kan nggak cuma ceramah kampung, ngono Pak. Saya kalau balik kampung Pak, jarang disuruh khutbah Pak. Padahal aku udah masuk TV, udah jadi ustaz kondang lagi. Nggak disuruh Pak, dia aja maju nyelonong. Aku kadang-kadang palak lu. Nek aku kenal kalau malaikat Jibril, tak kongkon ngeplek ke lambe ini. Paham kan nih kira-kira? Maksud saya begini Bu, gantian kan nggak ada salahnya ya kan? Pak Kadus, apa selamanya akan jadi kadus? Jangan sok paten Pak Kadus. Gantian. Kadang-kadang kenaan. Gaji lancar, kerja ra eneng, ngono. Sebagian tempat. Makanya nyalon wae. Ya Bu ya. Gantian. Rufi'al qalam an salas. Pena itu diangkatkan, orang nggak kena hukum dalam hukum Islam 3. Pertama, anak-anak sampai dia dewasa. Anak-anak kita ini kalau ribut di masjid, jongkir balik di masjid, nggak usah diusir, biarin, diarahkan aja. Saya Bapak Ibu jadi ustadz seumur umur belum pernah mengusir anak-anak dari tempat ceramah. Sebab kenapa? Mereka tidak kena beban dosa. Yang kedua, siapa lagi? Anin naim hatta yastayqaza. Orang yang tidur sampai dia terbangun. Kalau ada yang ceramah ini ketiduran, maka jangan diganggu. Itu adalah nikmat dari Allah, biarkan aja. Kalau bisa jemputkan bantal, jemputkan selimut. Suruh tidur sekalian. Nggak kena hukum. Contoh, seorang suami mimpi poligami. Saya kemarin Pak mimpi. Nikah lagi saya. Kira-kira berdosa nggak? Berdosa nggak? Enggak. Sebab kenapa? Mimpi. Bu ya, rupanya tetangga suka sama aku dalam mimpi itu. Bu, mimpi. Tetangga suka sama aku. Wah, aku kan nggak bisa nolak. Dan ku tengok dalam mimpi itu, istriku ridho. Aku pun kaget. Ketika bangun aku tengok istriku melotot. Padahal mohon maaf, mimpi yang begitu Pak, itu nggak kena dosa. Paham Pak? Contoh, kalau Bapak pengen nyuri sawit waktu mimpi Pak, nggak dosa. Bapak yang mau pakai narkoba waktu mimpi Pak, main judi boleh nggak? Boleh nggak main judi? Boleh. Kapan? Pintar. Kalau di alam nyata suami ibu main judi, hukumnya haram. Jelas? Ibu ngomongin orang, boleh nggak? Bu, boleh nggak? Boleh. Dalam mimpi. Makanya ada mama-mama sambil mimpi ngomel-ngomel. Dah, yang terakhir. Wa anil majnun hatta yaqilah. Mohon maaf, orang yang hilang akal sampai datang lagi akalnya, maka itu tidak terkena hukum taklifi. Jelas Bu? Jelas? Bapak-bapak jelas? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya masih ada acara lagi besok. Besok lagi undang, nggak apa-apa. Insya Allah Bapak Ibu, kapanpun saya diundang di sini, asal sesuai, saya akan hadir. Ya Bu ya, asalkan sesuai Pak Ketua ya, Pak Ketua Panitia, asalkan sesuai. Sesuai apanya? Amplop, amplop. Emang Ibu kira saya kesini mengharapin amplop apa? Sorry lah ya, bukan itu tujuan saya kesini. Istri saya berulang kali saya kasih amplop, dibuangnya. Demikian sajalah Bapak Ibu ceramah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.